Adik-adik, mana yang lebih tinggi derajatnya kira-kira, yang banyak hafalannya atau yang susah ingat hafalannya? Dan yang paling bersih hatinya. Susah hafal tapi ngerasulok terus, berburuk sangka kepada Allah, itu juga tidak baik. Tapi susah hafal, ridho, ya Allah, otak saya ini ciptaanmu, tolonglah saya bisa menghafal. Pas diukur memang IQ-nya sekitar 85. Dia ridho, tidak apa-apa, engkau ciptakan saya IQ segini, saya belajar terus, berusaha menghafal terus, tidak semudah yang lain. Boleh jadi pahalanya lebih besar daripada yang mudah hafal Quran tapi jadi sombong. Tapi kalau mudah hafal Quran jadi tawadu, wah, Masya Allah. Jadi jangan melihat orang lain lebih rendah dari kita. Setuju? Hati-hati, ini iblis juga awal jadi makhluk terkutuk itu adalah ujub. Orang yang angkuh, petantang petenteng itu hidupnya tidak akan barokah. Yang mulia itu tawadu. Apa saja ciri orang yang tawadu? Selain tidak melihat orang lain lebih rendah, ciri orang yang rendah hati itu adalah dia sangat senang untuk mendapat nasihat. Jadi kalau ada orang memberikan nasihat, masukan, kritik, itu bersyukur karena terkabul doanya. Bu, ibu-ibu, kalau dinasehatin suami bagaimana? Jawab jangan. Oh, diam. Apa? Kalau suami suka ngasih nasihat gimana? Jawab jangan. Kok diam? Berterima kasih atau jengkel? Dengerin atau fokus. Ini suara saya jelas tidak nih? Kalau suami memberi nasihat, harusnya sabar atau syukur? Syukur. Ibu tolong perhatian, kalau suami memberi nasihat, ibu perlu sabar, perlu syukur. Syukur, Bu. Jangan dijawab, jangan ngebantah, jangan sibuk. Tuh, sekarang saya aja belum, udah dilawan ya nggak? Sabar, dengerin. Jadi kalau suami memberi nasihat, terlepas caranya enak atau tidak enak, itu terkabul doa ibu. Ibu kan sholat selalu minta petunjuk ke Allah, ihdinas siratal mustaqim. Makanya kalau ada yang memberi nasihat, alhamdulillah, terima kasih, jazakallah khair, insya Allah saya coba perbaiki. Dah gitu, nggak usah enak aja ngasih nasihat, emang gampang. Bapak kan belum nyobain jadi perempuan, kami tuh hamil, melahirkan, menyusui. Apa maksudnya? Orang sombong itu cirinya kalau diberi masukan selalu ngelawan, ngeyel, bahkan terus ngebales lagi omongannya. Mau apa? Itu teh ciri orang sombong. Tenang saja, dengar baik-baik. Oh iya Pak, ya bismillah, saya coba perbaiki. Juga bapak-bapak begitu Pak, jangan mentang-mentang jadi lelaki. Kalau oleh istri diberikan masukan, gak usah sibuk bela diri. Karena orang yang sibuk bela diri, kalau dia salah, lebih memperjelas keburukannya. Pak, berhenti dong merokok.
Jangan ngomong gitu. Nah, pakai as-as is-is sekarang. Merokok ini kan nggak apa-apa. Kalau merokok itu baik, pasti maksa istrinya ngerokok, ya kan? Maksa cucu-cucunya ngerokok. Banyak perokok yang tidak mau istrinya merokok. Kenapa? Karena tahu merokok itu tidak baik. Gimana dong kalau kita lihat orang merokok? Doakan supaya bisa berhenti merokok. Karena orang yang merokok juga sebetulnya ingin berhenti. Karena dia juga capek, harus keluar uang banyak. Harus ngisap racun, tapi kadung terjerat. Yang kita lakukan bukan menghina, tapi doakan. Jelas adik-adik? Kalau ada yang lagi ngerokok, ya Allah semoga engkau hentikan. Itu siapa tahu sesudah didoakan oleh kita berhenti merokoknya. Kalau ada yang menasehati, syukuri. Ciri orang rendah hati, diberikan masukan, saran, kritik, bersyukur. Ciri lainnya orang yang tawadu, kalau ada orang bicara jelek, dia tidak membalas dengan kejelekan yang sama. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salaman. Jadi orang rendah hati itu cirinya kalau ada orang ngomong gak enak, dia tidak membalas dengan perkataan yang buruk. Nyet, misal begitu. Gimana jawabannya, santri? Kalau di jalan ada yang nyebut monyet, apa jawabannya? Monyet lo, tinggal jawab, bukan. Senyum aja, nggak usah dibalas, ya. Nggak perlu kita ngeladenin orang yang seperti itu. Cukup bersikap yang baik. Nah, adik-adik sekalian, apalagi ciri orang yang tawadu. Rasulullah SAW itu di rumah tuh beres-beres sendiri, ngejahit sendalnya sendiri. Jadi senang melakukan hal-hal yang bagi sebagian orang dianggap rendah, padahal itu sesuatu yang normal. Jadi kalau ngerapikan sendal, kalau Rasulullah tuh pergi ke pasar bawa belanjaannya sendiri, kalau di rumah beres-beres, itu hal-hal yang orang tawadu itu melakukan semua itu dengan enak, tanpa merasa dirinya spesial. Jadi mulai biasakan merapikan sendal, ngegosek WC, tempat tidur dirapikan, nyuci piring sendiri. Ini adalah latihan tawadu. Tapi tidak harus orang lain memuji. Jangan ingin dipuji gara-gara kita melakukan hal-hal tersebut. Mengerti? Jadi misal kita nyuci piring, kita misal adik-adik suatu saat ditakdirkan jadi direktur, jadi jenderal, jadi menteri, jadi gubernur atau apalah, entah takdir Allah untuk adik-adik, tapi di rumah tuh nyapu, beres-beres, itu tidak usah menjadi merasa hebat. Nah, orang yang tawadu itu tidak merasa spesial kalau berbuat yang terbaik. Gini adik-adik, kalau ada yang ngantuk biar aja. Nanti kalau ada yang ngingetin yang ngantuk, adiknya nggak dapat ilmu malah, ya. Ya, kita husnuzon mungkin tahajudnya semalam suntuk. Jelas ya Bu? Jadi kalau suami ngomong nggak enak, ibu gimana? Jawab jangan. Jawab jangan. Jawabnya yang enak. Jangan balas keburukan dengan keburukan. Itu orang rendah hati. Orang-orang yang tawadu, ciri lainnya adalah kalau ketemu orang, orang itu puas. Nabi Muhammad SAW, setiap orang yang berjumpa dengan Nabi,
pulangnya itu bahagia, senang, dan mengatakan, saya ini orang yang paling disukai Rasulullah. Kenapa? Karena setiap Rasulullah berjumpa dengan siapapun, orang kaya, orang miskin, bangsawan, rakyat jelata, orang pintar, orang yang masih terbatas, Rasulullah itu sikapnya yang terbaik. Sehingga orang yang ketemu dengan Nabi itu puas hatinya. Kalau dipanggil, "Hei Muhammad, tidak menoleh begini," Rasulullah itu seluruh badannya menoleh, mengasongkan tangan duluan, dan Nabi tidak melepaskan tangannya sebelum dilepaskan oleh yang disalami. Dan Rasulullah tuh kalau berhadapan dengan orang perhatian, tidak sibuk main HP, tidak sibuk melakukan yang membuat orang tersinggung. Rasulullah kalau yang di depannya lucu, Rasul senyum. Kalau yang ceritanya sedih, ikut prihatin. Kalau ceritanya yang menakjubkan, ikut terpesona dengan batasan-batasan. Jadi orang yang ada di sekelilingnya tuh senang sekali, termasuk anak kecil. Semuanya tuh puas. Ciri orang rendah hati, ciri orang tawadu, orang-orang yang bertemu dengan beliau itu senang, puas. Tapi orang sombong nggak nyaman. Orang sombong raut mukanya nggak enak, omongannya nggak enak, celetak-celetuknya bikin sakit hati. Kalau nanyanya memojokkan. Kalau jawabnya bikin nyelekit. Raut mukanya begini, asem, kadang-kadang terasi, maksudnya nggak enak. Sombong, salaman sombong, selalu ingin memperlihatkan dirinya lebih dari yang lain, dan selalu menginginkan orang lain memperlakukan dirinya lebih. Nabi Muhammad SAW kalau jalan di mana aja, tidak harus dikawal-kawal. Rasulullah SAW kalau masuk ke masjid sudah berkumpul di mana saja beliau duduk, tidak mencari posisi yang khusus. Dan beliau tidak juga mau orang-orang pada berdiri menyambutnya. Walaupun kalau orang berdiri menghormati tidak apa-apa, tapi beliau tidak menuntut seperti itu. Orang rendah hati itu qoribin, orang yang tidak akan tersentuh api neraka. Maka ayo kita latih, jangan sampai kita jadi orang yang takabur. Orang takabur itu cirinya dua, batarul haq wa ghamtun nas, menolak kebenaran dan menganggap remeh orang lain. Jangan. Orang kalau menganggap remeh orang lain, nada bicaranya juga beda, gerakan tubuhnya beda. Nih lihat, enak mana telunjuk dengan jempol? Bu, enak mana bu, telunjuk atau jempol? Tahu dari mana? Sudah pernah ngemut jempol? Enak mana dengan tangan terbuka? Yang mana yang lebih enak? Telunjuk, jempol, tangan terbuka. Kenapa ini ada rasanya? Kenapa ada rasanya? Karena yang mengeluarkan jari, gerakan tangan ini hati. Ketika kita merasa lebih tinggi dari orang lain, maka yang keluar telunjuk. Tidak selamanya begitu, tapi kalau udah nunjuk-nunjuk wajah, ini biasanya karena yang ditunjuk itu dianggap lebih rendah dari dirinya. Telunjuk ini tidak mau keluar kepada orang yang dia hormati, betul? Coba lihat nanti Pak Camat sama Bupati atau Wali Kota, ini nggak nunjuk.
bisa putung. Ini adek, nanti kalau mau nikah, datang ke calon mertua, calon mertua, saya mau nikah sama anak kamu. Ada ketahuan kan nasibnya? Kira-kira jodoh tidak? Coba ibu, kalau ada calon menantu, bu, saya mau nikah loh. Diterima tidak? Tidak. Jadi hati-hati mengeluarkan telunjuk. Kalau sudah nunjuk ke bawah, ke wajah orang, itu kecenderungannya kita lagi menganggap rendah. Dan yang ditunjuk itu tidak akan enak hatinya. Yang kedua, kenapa jempol? Karena memang budaya orang Sunda, orang Jawa menghormati itu dengan jempol. Ini lebih enak dari telunjuk karena kita tahu ini tuh penghormatan. Kenapa tangan terbuka paling enak? Karena tangan terbuka inilah yang dicontohkan Rasulullah SAW. Jadi Rasul itu menunjuk tuh begini. Silakan adik-adik, silakan kerjakan tugas. Kerjakan tugas. Ini pasti lagi naik. Ayo kita biasakan jadi orang yang tidak petantang petenteng, ya. Apa sih yang disombongkan kita ini? Asalnya setetes mani, ujungnya jadi bangke, kemana-mana bangke, ya kan? Mau langsung gitu, pagi-pagi begini kan, ya banyak yang bekal ke sini. Iyalah, apalagi kita banyak dosa, banyak aib, udahlah nggak usah petantang petenteng. Setuju?